Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membahas lebih detail gitu bagaimana atau pengenalan dari Ansys Workbench, yang mana sebuah produk utama gitu atau flagship dari Ansys. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah simulasi BIM gitu atau batang sederhana gitu ya, menggunakan simulasi struktur. Nah, perlu dipahami bahwa di dalam Ansys Workbench ini terdapat cukup banyak paket-paket software gitu ya. Ini seperti misalkan Eigenvalue Buckling, terus kemudian Electric gitu kan, ada Explosion Dynamic, bahkan Fluida gitu kan. Dan yang akan kita fokus di sini adalah struktural gitu, lebih tepatnya static structural. Cara penggunaannya cukup mudah ya. Jadi kita tinggal drag and drop aja gitu kan, static struktural itu sebenarnya ekuivalen dengan yang ada di bawah sini gitu ya, misalkan geometri itu engineering data itu ini gitu kan, terus geometri, terus kemudian ada setup, solution, result, dan lain-lain. Cuman kita nggak akan bahas ke sana. Nah, langkahnya cukup mudah ya, jadi kita tinggal ngikutin aja dari atas ke bawah. Dari misalkan yang pertama itu engineering data adalah untuk mendefinisikan material gitu. Nah, default dari si ANSYS structure ini adalah structural steel. Jadi uh, ketika kita tidak mengedit apapun, dia akan ini structural steel ini deskripsinya seperti ini gitu ya. Mungkin kalau yang ada yang lebih advance gitu bisa baca di sini. Atau kalau ada data-data eksperimen, kita bisa langsung ubah di sini, misalkan density-nya, tensile yield, dan macam-macam. Di sini juga tersedia gitu ya material-material lain gitu, um, misalkan general material gitu ya, ini material umum. Ini ada banyak ya, ada stainless, silikon, polyethylene, magnesium, dan banyak lagi. Bahkan nanti ada juga material-material non-linear, komposit, dan sebagainya gitu. Mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Oke, kita balik lagi ke project. Nah, untuk geometri di ANSYS sudah menyediakan dua buah permodelan ya. Ada dari Space Plane yang mana itu fitur yang cukup canggih juga dimiliki oleh ANSYS, yaitu permodelan geometri yang cukup advance gitu ya, untuk geometri-geometri yang rumit, kompleks, yang penuh kelekuan gitu, atau mungkin untuk geometri-geometri yang sudah ada tapi cacat gitu bisa diperbaiki di sini. Atau dengan desain modeler, yaitu sebuah modeler yang lebih klasik gitu ya. Jadi kalau untuk cuman buat bikin extrude kotak atau lingkaran tuh cukup sederhana, cepat gitu ya prosesnya. Atau bisa juga import gitu berdasarkan file-file yang sudah kita punya gitu. Biasanya ekstensinya dalam format IGES atau step gitu ya. Nah, di sini kita akan coba gunakan desain modeler aja gitu ya. Apa ya, paling enak gitu kalau kita kasusnya cuman sederhana, cuman BIM gitu. eh Pada kasus ini kita akan coba buat BIM dengan ukuran panjang 1 meter dengan cross section misalkan ambil aja 25 kali 25 lah, milimeter mas. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah unitnya dulu ya. Dari yang awalnya meter kita ubah jadi milimeter. Ini preferensi sih, karena kebetulan kasus kita milimeter ya kita jadikan milimeter. Terus kemudian kita buat modelnya gitu ya. Kita akan extrude. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan CAD biasa gitu. Kalau teman-teman udah biasa pakai CAD yang lain, kita buat sketsanya. Terus kemudian kita buat kotak gitu ya. Di sini ada rectangle. Kita tarik aja sembarangan. Kemudian kita ambil dimension gitu kan. Kita kasih ukuran untuk panjang lebar ini. Bisa dipilih vertikal, horizontal, dan lain. Cuman paling enak sih pakai general, ini dia bisa menyesuaikan geometrinya. Ambil aja sebagai contoh 25 gitu ya, 25 mili, terus tingginya 25 mili misalkan, dan lebarnya 25 gitu misalkan, 25. Nah, untuk membuat panjangnya kita bisa gunakan extrude sepanjang 1 meter misalkan. Oke, masih transparan, kita harus buat generate dulu. Nah, seperti ini kira-kira batang gitu ya, BIM. Uniknya di Workbench ini kita nggak perlu nge-save di dalam sini, kita bisa langsung close tanpa khawatir hilang datanya gitu ya. Yang penting jangan di close yang ini ya, kalau yang close ini ya nanti semuanya akan close. Dan setelah geometrinya oke, dia akan
cek seperti ini dan bagian bawahnya akan model seperti refresh ini, jadi dia akan siap ngedit. Terus selanjutnya kita akan ke model. Nah, untuk si static structural ini sendiri, dia untuk model setup solution dan resultnya dia jadi satu ya. Jadi ketika kita masuk sini nanti otomatis akan nyambung semua gitu ya, model setup solution result. Di dalamnya ada meshing gitu kan, pembuatan mesh, terus kemudian solvernya untuk melakukan perhitungan gitu kan. Terus kemudian resultnya jadi satu, yaitu untuk pembuatan atau pengambilan datanya gitu, atau processing, atau ya bikin warna-warninya, itulah nanti ada di dalam satu environment ini gitu. Nah, kita lihat geometrinya. Oke. Kita nggak akan banyak ngedit di sini ya, cuman materialnya sudah kita definisikan tadi, structural steel ya. Ini kita bisa lihat di sini data-datanya cukup baik gitu ya, lengkap. Terus mesh kita akan pakai generate default aja ya, karena cukup panjang ya pembahasan tentang mesh. Mungkin kita akan di selain kesempatan akan kita bahas gitu. Cuman saya rasa ini kurang tebel ya, kita kurang padat ya, kita tambahin aja misalkan elemen size ini nih, misalkan ya tadi kan 25 ya, kita ambil aja ya 12 gitu misalkan, setengahnya gitu. Ini cuman asal aja ya buat demonstrasi aja. Untuk student dia juga terbatas jumlah matchnya. Oke lah, saya rasa oke, nggak ada masalah di sini. Terus kita kasih beban ya. Jadi kalau di BIM itu kita misalkan di sini kita pengen tahan gitu, atau bahasa engineeringnya itu tumpuan jepit gitu ya. Terus yang bagian sana kita kasih beban ke arah bawah gitu. Jadi didorong ke bawah. Misalkan berat 100 kilo lah gitu, kita nggak salah, 100 Newton lah misalkan. Oke, untuk membuat sebuah tumpuan jepit gitu kan, kita harus pilih dulu lokasinya. Misalkan di sini, ini kan kita nggak bisa klik ya, ini kita harus coba dulu. Ini misalkan body itu tuh full, ini untuk permukaan aja, atau ini untuk edge itu, garis-garisnya. Kita akan ambil yang ini nih, apa namanya, face. Terus kemudian untuk memberikan constraint gitu ya, itu di sini ada environment, terus kemudian ada support. Nah, ini ada macam-macam ya, ada remote displacement, compression, macam-macam. Kita akan bahas di lain kesempatan. Di sini kita akan menggunakan fix. Nah, jadi dia tumpuan jepit, dia menahan secara x, y, z translasi dan x, y, z rotasi gitulah intinya. Gitu. Oke, sekarang kita yang baliknya, kita akan kasih force gitu. Misalkan yang inilah, ini kan ada force ya. Ini ada force, kita pilih surface, apply. Terus arahnya misalkan ya ke arah minus y gitu, misalkan ini bebas saja, jadi bending gitu nanti ya, contoh aja. Nah, kalau kita asalkan input di sini, dia arahnya akan normal gitu ya, dia akan normal seperti ini. Kita bisa balik-balik arahnya, atau kita bisa buat komponennya gitu ya, atau x, y, z nya gitu. Misalkan x0, y minus 100 tadi seperti kita ini, dan z nya 0 gitu misalkan. Ini bisa juga, atau kalau pengen bikin miring gitu bisa juga, misalkan 100 gitu. Cuman dalam kasus ini kita 0 aja lah. Jadi dia kayak simple cantilever beam, kira seperti itu. Oke lah, kita solve aja langsung, klik solution, solve. Cukup mudah ya settingnya, nggak terlalu banyak. Ini kita allow aja kalau masih baru install ya. Oke, ini solving, ini kita bisa lihat di bawah sini ya, berapa persen gitu kan. Nah, oke, udah jadi. Nah, untuk melihat datanya tidak perlu keluar lagi, di sini langsung kita bisa klik, ada macam-macam, ada deformation, ada stress dan lain-lain. Kita akan coba ambil data deformation ya, akan total sama mungkin tegangannya gitu kan, ada tegangan ekivalen atau von Mises, atau ada juga tegangan normal gitu ya, misalkan yang ini normal. Normalnya kita harus definisikan arahnya, misalkan ke arah Z gitu ya, jadi dia apa ya, longitudinal gitu, searah dengan beamnya. Nah, kita coba solve lagi, ini waktunya nggak selama tadi ya, karena dia cuma generate arah gitu. Kita lihat deformasi, nah cukup bagi ya, jadi kita lihat dia berdefleksi 5 mili gitu kan. Cuman kok lebay ya, kok kayak 5 mili tapi kok dalam banget. Nah, ini sebenarnya cuman masalah di sini aja, scale aja sih.
Misalkan ini bisa terus scale gitu kan, ini yang nyata seperti ini, atau kalau nggak kelihatan kan bisa kita buat besar gitu supaya lebih ketika kita animasikan, kita play di sini, nah dia akan terlihat dramatis gitu ya. Itu deformasi, terus kemudian equivalent stress. Di sini kita bisa lihat ya tegangannya berapa gitu. Ini cukup penting data ini kan buat lihat apakah struktur masih kuat atau enggak gitu kan. Terus di sini ada juga normal stress. Nah, ini jadi yang kalau mungkin baru pertama gitu masih bingung, itu kita bisa lihat di sebelah kiri ini ya. Ini kan ada legend gitu kan, merah kuning hijau biru. Ini dibuat lihat ya. Jadi kalau yang merah itu dia plus 43 MPa gitu kan. Plus itu maksudnya tegangan tarik untuk tegangan normal ya. Sedangkan yang biru itu minus gitu. Jadi di bawahnya tekan, dan yang hijau itu dia nol gitu atau netral netral area gitu. Saya kira seperti itu. Jadi sesuai harapan kita ya, untuk cantilever beam kan memang harusnya distribusinya seperti itu ya. Atau yang ya seperti inilah, atau di equivalent stress dia tegangannya kan positif semua karena dia kan von Mises, itu mungkin bisa dibaca-baca failure teori gitu ya, dan information. Oke, mungkin itu aja ya, cukup sederhana. Silahkan dicoba dulu, nanti kita akan coba kasus-kasus yang lebih rumit lagi gitu untuk kedepannya, karena di ANSYS ini sangat banyak banget yang bisa kita explore. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.